This is Walk by Faith, where faith leads, We follow. follow. Okay, here we go again bersama dengan Boris Manurung atau Nelas Dad. oh, I thought you were gonna say a pastor, a lecturer, a father, a husband. Yeah, that is come second. I think Nelas Dad is like 2A. 2A, what is 2A? I'm a pastor. I'm a lecturer. I'm a father. I'm a Husband. husband. And Yay! I am happy. And he is joyful. So, hari ini kita akan ngebahas mengenai Damai sejahtera. betul sekali. Dikarenakan series Buah Roh ini belum selesai, kemarin kita udah ngebahas tentang kasih, sukacita, terus akan dilanjutkan dengan damai sejahtera, lalu kesabaran, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Betul sekali. Pertanyaan pertama adalah what is peace atau apa itu damai? Ya, peace atau damai itu sesuatu keadaan that you feel nothing is missing, nothing is broken. It's about wholeness really. Jadi keutuhan. Dalam peace ini sendiri, apakah di Alkitab ada dibahas mengenai peace? Banyak sekali bicara mengenai kepada siapa kita dapatkan damai sejahtera. Kalau kita sedang khawatir, sampaikanlah segala khawatirmu kepada Tuhan dalam permohonan ucapan syukur, maka Allah akan memberikan damai sejahtera yang melampaui, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Banyak sih gitu ya. Bahkan kalau kita bicara, itu ada pohon Natal tuh sebelah kita tuh. Itu kan ada ayatnya itu bahwa Yesus datang, dia disebut apa? Raja Di atas segala raja, raja damai. Iya, dia raja damai. Berarti kita tuh sebagai manusia yang tentunya ingin menjadi serupa dan segambar dengan Allah, serupa dan segambar dengan Tuhan, pastinya kita ada step by step or like things that we need to do to get to the peace that we need to have. Itu gimana tuh ceritanya? Tapi kan peace itu perlu ya kita lanjutin sedikit dari definisi peace tadi. Kalau peace kan banyak orang mungkin mendefinisikannya agak keliru ya. Mungkin gini, aduh kalau aku nggak punya masalah damai nih gitu. Kalau aku cukup nih duit nih, kalau aku punya pasangan nih, kalau semuanya baik keluargaku, aku kayaknya damai nih gitu. Tapi kalau damai yang dimaksud dengan Alkitab tadi yang tadi sempat kita sebut, damai yang melampaui segala akal. Artinya bahwa kalaupun keadaannya tidak baik, walaupun keadaannya seperti something is missing, seperti something is broken, something is stolen gitu misalnya, kita masih bisa merasakan wholeness. Keutuhan gitu ya. Yes. Jadi itu memang yang definisi Alkitabiah peace gitu. Jadi bagaimana step by step kita bisa sampai kepada peace itu, tentu kita harus datang kepada sumbernya tadi, the true peace, the genuine peace. Yang tadi Prince of Peace, which is our Lord Jesus Christ. Amen. Berarti kalau misalnya kita ngomongin tentang damai sejahtera itu nggak bisa guys buat kita dapetin ketika kita nggak ada masalah aja. Justru damai sejahtera tuh harus kita miliki setiap saat gitu ya. Tidak tergantung oleh circumstance. Kita kalau ada masalah, pertama-tama kita kayak galau, kita khawatir, kita takut, itu sih normal manusiawi. Tapi seharusnya orang-orang yang tahu di mana sumber damai itu, dia bisa nanti calm down. Yes, tadi aku mau minta Papa ngulang karena aku lagi baca ini terus Papa ngomong. Kalau misalnya kalian lihat aku tuh megang HP, itu bukan karena aku nggak dengerin ya, tapi karena aku ngeliat briefnya untuk menjaga supaya pembahasan ini tetap tidak berjalan kemana-mana. Papanya ini ATM, artinya automatic talking machine. Yes. Tapi lebih panjang dia sih. Kalau dia ngomong bisa pagi sampai sore itu menjawab semua pertanyaan dunia. Kalau misalnya we talk about peace, damai sejahtera, there are people out there that doesn't have any of that. Yang penuh dengan kegelisahan. So how can someone with anxiety, with fear, with anything that rejects peace, itu bisa menemukan namanya peace? Kalau jawaban paling cepat sih datang sama Tuhan ya. Iya sih. Kedengarannya klise, tapi itu benar. Jawabannya cuma damai sejahtera. Manusia itu, ada seorang hamba Tuhan yang bilang kita itu punya hole in our heart that can only be filled by God. We want to be feel content, happy, enjoy. We want to be feeling peace, seeming wholeness gitu ya.
dengan kita isi dengan hal-hal yang kita pikir itu mampu. Misalnya orang kayak I have to have friends, I have so many friends gitu. Kayaknya dengan punya banyak teman itu kayaknya dia bisa bahagia, bisa peaceful hidupnya. Kalau dia nggak punya masalah, kalau aku punya banyak duit gitu, dikejar semuanya. Tapi that hole in our heart can only be filled by God. Yes. Ya, It can the only be true, filled by the God. true peace gitu. Makanya ketika Natalan itu Tuhan disebutkan bahwa seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan. Namanya disebut penasihat ajaib, ya, Bapa yang kekal, Raja Damai. Raja Nah, damai. jadi memang simpelnya datang kepada Tuhan sih. Betul. Ya dengan it's not really with too much bureaucracy, too much condition, too much things to do. Just come and pray and call on His name. Yes. That's as simple as that. And then, as many testimonies that I've heard, people when truly come to God, they can directly receive that. And yes, when we want to find peace, the first thing that we need to find itu the source of it. And the source of it is our God, Lord and Savior, Amen. Jesus Christ. And of course, kalau misalnya kita tuh ketika kita mau untuk berjalan di dalam kedamaian, itu tentunya kita harus jalan bersama dengan Kristus. Tapi apakah makna dari berjalan bersama dengan Kristus maka temukan damai? Makna yang sebenarnya itu kayak gimana, and how do we menerapkan? When we talked about believing in God, believing in Jesus Christ, believing in God through Jesus Christ, our Savior gitu, itu nggak bicara, sebenarnya ini bukan bicara ritual atau agamawi, bukan. Itu bicara relationship, bicara hubungan sih. Jadi kalau Tuhan Yesus datang ke dunia kan simply when we celebrate Christmas and also Easter, dosa itu ada hukumannya, harus kematian kan, harus dihukum gitu ya, masuk neraka gitu. Tapi karena Tuhan juga Allah itu pun Allah kasih, Dia sayang sama ciptaannya, sama manusia. Dia mau bersama-sama dengan manusia ciptaannya. Tapi nggak bisa karena ada dosa itu. Jadi dosa itu harus diangkat supaya Dia bisa bersatu lagi dengan anak-anaknya, dengan manusia. Makanya Tuhan Yesus mati di kayu salib, dosa diambil, setiap orang yang percaya dosa yang diangkat sehingga Allah itu bisa tinggal dalam kita. Makanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Begitu kita percaya, kita diberikan Roh Kudusnya. Roh Kudus tinggal dalam kita. Nah, Roh Kudus itu kan adalah pribadi Allah. Itu bicara relationship. Kita dalam hidup dunia yang this fallen world, banyak sekali kejahatan, banyak sekali hal yang nggak bisa kita inginkan terjadi, malah terjadi gitu. Yang kita harus menghadapinya dengan apa sebisa kita, tapi kan selalu masalah itu ada. Nah, di tengah-tengah masalah itulah karena kita punya pribadi Kristus itu, Roh Kudus dalam kita bisa punya relationship, kita bisa berkomunikasi, kita punya kekuatan, kita punya penghiburan. Jadi walaupun masalah, bahkan kita waktu kehilangan, Dia menjadi penghibur sejati kita. Betul. Nah, damai itu Dia yang guarantee nantinya. Jadi bukan karena kuat, bukan karena gagal loh, bukan karena kita jago, bahkan bukan karena kita saleh loh gitu, tapi karena kita punya pribadi Allah dalam kita yang menghasilkan damai itu dalam hidup kita. Jadi itu nggak pernah habis gitu. Pernah nggak tahu ini ada, kita itu kan Alkitab bilang bahwa ketika engkau percaya, di dalam hatimu akan mengalir aliran hidup. Pernah nggak gitu? Nah ya gitu, mengalir aliran hidup gitu ya. Jadi kalau kita punya Kristus itu dalam kita, itu tuh nggak pernah henti. Waktu kita punya masalah, orang lain butuh kita butuh menjaga orang, itu ada sesuatu di dalam yang keluar. Jadi kita bisa membagikan damai itu kepada mereka gitu. Tapi kan ada juga yang begini nih orang, gak usah ngomong dulu lah, gue lagi pusing, gak berani buka email, gak berani buka ini urusan kantor, enggak lah gue lagi istirahat, gue mau healing, gak bisa gitu. Dia lagi bikin pagar-pagar supaya orang lain jangan masuk dulu. Kenapa? Karena airnya gak cukup ini keluar gitu. Saya gak bilang bahwa dia mungkin gak punya Kristus, tapi mungkin dia tidak mengizinkan air itu keluar. Yaitu keluarnya dari mana? Ya komunikasi. You have to have a relationship. Kuncinya sebenarnya bagaimana milik itu simple, datang sama Tuhan dan berjalan bersama Dia. Kristus dalam kita, dan kita berjalan Dia. Ya intinya di situ. Ketika kita berjalan sama Dia, kalau ada masalah kita datang, Tuhan tolong. Belum apa-apa damai sudah memenuhi kita. Masalah mungkin belum selesai. Uang mungkin belum datang gitu ya. Belum turun. Tapi kita punya damai itu. Jadi bukan karena uangnya sudah datang atau utangnya udah lunas atau sakitnya sembuh, bukan. Tapi kita menemukan suatu damai yang bisa bilang begini, sekalipun masalahku belum selesai, aku mau bersukacita. Sekalipun utangku belum terbayar, nanti pasti Tuhan bayar,
aku terus mau melayani Tuhan. Gitu Yes. kira-kira gitu. Berarti memang kalau misalnya we want to be filled with peace, we got to fill ourselves with God dulu ya. Oh, itu utama. Itu udah pasti utama dan terutama. Kayaknya aku pernah sempet bahas ini juga sama papa kan, terus papa bilang kayak tentang kekhawatiran itu the first thing that we need to do when we are worrying something dan gak ada peace-nya itu adalah pertama come to God. Yap. Nah after we come to Exactly. God, we mengucap syukur. Mengucap syukur. Filipi 4 ayat 6 sampai 8. Yes. Katakan seperti itu, dimana harus ada namanya kita mengucap syukur terlebih dahulu. Misalnya kamu punya masalah nih, ada masalah pokoknya apa kayak entah teman, entah kerjaan, apa gitu. Tapi kamu bilang, Tuhan, aku mau mengucap syukur. Itu kan kayak bilang, aku percaya nih, Tuhan pasti tolong. Nah, ketika mengucap syukur kita itu kan otomatis sebenarnya kayak ketenangan kan di dalam hati, betul gak sih? Betul. Ada kayak, aku mengucap syukur. Jadi kayak percaya sama Tuhan bahwa ini semua nanti baik, aku lakukan terbaik tapi nanti hasilnya pasti baik. Nah sebenarnya itu juga cara kita untuk melawan kekhawatiran, melawan ketakutan supaya dapat damai, itu apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur. Tapi kan kalau mengucap syukur, mendekatkan diri sama Tuhan, itu kan lah hal-hal yang kita wajib lakukan untuk kita mencapai peace. Tapi sometimes we forgot the things that we need to avoid. Do you get me? Yes, ya. Yeah. Kalau misalnya ada orang-orang kan bilang kayak how to get peace. Oh, kamu harus dekat sama Tuhan, kamu harus mengucap syukur. But the question is, the big question is, what do we need? Yeah, what cause it, and what do we need to avoid? Because kadang-kadang kita udah jalan nih dekat sama Tuhan, tapi kok peace-nya itu tetap mencoba buat mendekatkan diri sama Tuhan, tapi peace-nya itu nggak dapat terus. Like there is something that we need to avoid. Jadi yang pertama datang sama Tuhan, tapi saat yang bersamaan kita harus menelahani, recognize apa penyebab kita tadinya kehilangan damai sejahtera. Nah kalau itu kebiasaan buruk ya jangan lakukan lagi. Iya, Karena ada orang yang suka, ada ilustrasi papa nih yang papa sering khotbahkan juga. Misalnya ada orang yang sakit nih, apanya punggungnya, jadi pegal gitu. Jadi dibawa ke dokter, diperiksa ke dokter tulang gitu. Oh tulang punggungmu agak miring gini. Ini kenapa ya? Oh kamu suka duduknya karena nulis ke kanan ya gitu. Iya dok. Ya udah, saya obatin. Semua dipijit, diterapi, sembuhlah dikasih obat, pulang. Kalau kira-kira dia balik lagi, cara dia nulis seperti biasa lagi, kira-kira tambah sakit lagi nggak? Dia sakit lagi, kira-kira gitu. Nah kalau ada hal-hal yang membuat kita nggak damai, kita bisa datang sama Tuhan, dipulihkan, dikasih damai sejahtera. Tapi kalau kita balik lagi melakukan kebiasaan buruk, bergaul dengan toxic environment, orang-orang yang nggak membuat kita damai sejahtera, ya bisa balik lagi kita kehilangan damai. Nanti balik lagi sama Tuhan. Jadi dua-dua harus sama nih, datang sama Tuhan, terus bertobat nih, jangan lakukan lagi atau berada dalam situasi atau circumstances yang memang menguras hadirat Tuhan dalam hidupmu gitu kira-kira ya. Tapi memang bukan dalam masalah peace saja, dalam kehidupan ya. Kita kalau mengalami sesuatu hal baik atau buruk gitu ya, bagus apa jelek, damai sejahtera apa tidak, kita harus belajar nih sebagai manusia untuk recognize kenapa kita bisa sampai di posisi itu. Jangan jadi nyalain orang karena ini, tapi kita tanya dulu apa ya, mungkin bukan salah kita, mungkin juga salah orang lain, mungkin juga salah kita dan salah orang lain. Jadi memang perlu tuh untuk kita juga recognize, menganalisa kenapa kejadian-kejadian itu ada. Itu kan proses pembelajaran ya. Bapak mau kasih agak naik sedikit ya, sedikit gitu. Kita kan kadang-kadang kita tonton, kita bahas ini, orang pingin cari damai kan ya. Orang pingin cari damai sejahtera dalam hatinya. Kita udah bahas tadi bagaimana caranya. Tapi cara yang paling baik untuk menjaga damai itu adalah ketika kita belajar mengimpartasikan itu kepada orang lain yang membutuhkan gitu. Karena gini, you cannot give what you don't have. Banyak orang yang butuh nih damai nih di sana, teman kita, keluarga kita butuh nih. Jadi kita harus selalu siap untuk menjadi agent itu. Agent jadi kayak channel of peace from God. Nah kita siapkan diri kita. Nanti ada aja tuh Tuhan izinkan ada orang yang telepon, ada teman yang telepon gitu ya. Itu kita siap gitu untuk menjadi channel of peace for them gitu ya. Jadi waktu Papa harus ketika Papa yang melayani, kita melayani gitu, itu tuh kayak kasihnya Tuhan, damainya Tuhan tuh mengalir dari kita kepada mereka. Jadi ketika itu mengalir, God has to give that first to us. Yes. And then He will give it through us. Yeah. Yeah. And that is the greatest thing, to always have that peace. Because you are becoming the channel of peace from God. And again, first thing first, God inside will bring it out
through us Yes. to others. Ya, melayani yuk, melayani artinya. Iya. Ini memang agak melebar sedikit, nggak apa-apa ya. Manajemen surga itu bukan Tuhan cari orang yang jago, Yes. bukan orang yang keren gitu ya, bukan orang yang banyak followernya di TikTok gitu. Tapi dia cari orang yang setia. Ya. Jadi orang yang bertanggung jawab dan setia. Ketika kita mau memberikan, melayani orang lagi gitu ya, itu tuh Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan tambahkan. Memang ayatnya ada di Matius 25 itu, bahwa engkau setia dalam perkara kecil, aku beri engkau tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Kalau ada pilihan 2 orang gitu ya, Pak, kita mau jadi panitia nih. Ada si A dan si B. Si A itu si A itu banyak tanggung jawab banyak banget. Si B itu lagi nggak ada kerjanya, Pak. Pilih yang mana? Menurut kamu Pak pilih yang mana? Yang ada tanggung jawabnya karena udah pengalaman. Karena berarti dia dari manajemen surgawi, dia dikasih tanggung jawab lebih besar karena memang dia orangnya udah biasa setia dalam tanggung Yes. jawab. Kalau orang yang nggak ada kerjaannya, kemungkinan besar memang nggak pernah dikasih tanggung jawab. Kecuali dia orang baru ya, orang yang Iya. baru percaya atau baru bekerja di kantor itu. There's a Tapi kalau difference gitu lah ya. Iya, jadi memang kita kadang-kadang kasih jangan lo lagi. Makanya kalau kita di pelayanan di kantor gitu, yang kerja-kerja yang itu biasanya orang-orang itu doang, itu lagi gitu. Kenapa? Karena memang orang-orang yang efektif itu akan dipercayakan lagi. Dalam hal damai sejahtera juga begitu. Kalau kita mau lebih banyak penuhin dalam damai sejahtera Tuhan gitu ya, belajar melayani, membagikan berkat, membagikan waktu bagi orang lain. Kadang-kadang kan suka gini, malas lah aku ngurus ini, gua ngurusin diri sendiri aja pusing gitu. Nah, saya kasih tahu kita lagi cari damai itu. Nah, kita bisa cari buat diri kita sendiri atau kita belajar mulai sekarang bagaimana membagikan damai sejahtera sama orang lain. When you do it, that peace will flow through you first. Amen. That is a really good point. Karena kita udah mulai kemana-mana guys, tenang aja. Gak bakal kita sampai bahas satu kita penuh, tapi tentunya harapannya seperti itu ya. Iya. Di Walk by Faith ini. Tapi ya itu Tapi mengenai kapan-kapan lagi kita bahas mengenai itu lagi. Itu menarik it's sebenarnya. very very mengenai, interesting. Mengenai apa namanya, how management from the Surgawi. perspektif surgawi. Iya. Gitu. Nah, Papa boleh ngasih pesan nggak buat? boleh dong, boleh. pendengar Barusan gitu aku ya? mau bilang. Iya, karena gini, Papa lagi baca survei di tahun 2019 sampai 2024 ini sampai Oktober kemarin itu tuh angka jumlah kematian bunuh diri di Indonesia tuh naik terus. Dari sekitar 200-300an itu di tahun 2019 sampai di atas 1000-an di tahun 2023. Sampai Oktober kemarinnya 1024 gitu, 23 sampai Oktober tahun ini gitu. Itu naik terus. Dan kategori umur yang paling banyak itu penyebabnya depresi. Kategori yang paling banyak itu usia 15 sampai 24 tahun. Itu orang-orang muda. Usually people who do that are people are depressed. They need peace gitu. Depressed karena banyak masalah kan. Masalah kehidupan lah, tantangan macam-macam gitu ya. Nah, pesan saya sebagai hamba Tuhan, kalau ada teman-teman yang adik yang ngerasa stres, depresi gitu, langsung panggil nama Tuhan, berdoa, datang sama Tuhan. Yes. Kalau punya kakak rohani, datang ke kakak rohani. Jangan sendiri. Sendiri itu adalah devil's playground. Ya, iblis tuh suka kita disisikan sama orang lain sehingga kita dicekokin terus sama dia. Perlu komunitas. Datang sama kakak rohani. Datang ke gereja gitu ya, cerita sama hamba-hamba Tuhan, dan yang pasti datang sama Tuhan berdoa. Yes. Karena iblis lagi kerja keras sekarang, lagi menggocok anak-anak muda, karena ini generasi kalian anak-anak muda itu generasi yang tadi 15 sampai 24 tahun itu generasi akan menjadi penggenap daripada amanat agung Tuhan. Yes. Ya, ayo datang sama Tuhan and get that peace that passes all understanding. Damai sejahtera yang melampaui segala akal. Haleluya. Ya. Itu dia pembahasan tentang damai sejahtera. Aku sangat senang banget pembahasan ini menjadi suatu penguatan juga. Aku sangat senang dengan keadaan pembahasan topik kali ini karena aku tahu banyak banget hal-hal yang bisa menimbulkan not peace. Oh, banyak sekali. Banyak sekali. Anxiety, Every fear. day, every minute probably. Iya, maka dari itu aku senang banget bisa bersama dengan Papa di sini untuk menyampaikan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita pleasure pada is saat mine. ini. Puji Tuhan kita telah menyelesaikan untuk episode kali ini, tapi tentunya kita akan tutup. Jangan lupa untuk lanjut nonton, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk like, comment, dan juga untuk follow Instagram dari Walk by Faith. Maka dari itu, this is Walk by Faith, where faith leads, we follow. Dadah guys. Bye bye, God bless. Bye bye.